Baik pemirsa, dalam konferensi pers tadi Gus Yahya juga menyebut nama salah satu organisasi, yaitu adalah Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau rahim.org, yang ini juga mencantumkan logo dari lembaga NU tentunya, yaitu LBM NU DKI. Nah, apakah kemudian ini terafiliasi dan apakah memang Pak Yai, rahim ini ada di balik keberangkatan dari 5 orang ini Pak Yai? Iya, secara pribadi saya sudah telepon ya ketua rahim itu. Memang dia adalah ketua LBM. Kalau yang tadi Zainul Ma'arif itu kan wakil ketua. Justru ini ketuanya itu ketua LBM, ketua rahim itu. Baik, jadi ketua LBM adalah ketua rahim, begitu Pak Yai? Iya, cuma tidak ikut berangkat ke sana. Saya telepon dan saya WA, dia menyatakan sih nggak ada hubungan apa-apa. Ya, kami memang kegiatan kata ketua rahimnya, kami ini hanya dialog antar iman saja, ngomong ke saya. Tetapi kegiatan di luar saya tidak tahu menau sampai di mana, sehingga kok tiba-tiba dari struktur rahim yang ada ini ada beberapa nama yang diindikasikan adalah agen Yahudi juga. Gitu. Baik, secara aturan tata tertib di NU, apakah mengatur hal seperti ini? Apakah diperkenankan, diperbolehkan? Jelas, tidak. Ini menurut saya kalau itu benar adalah penyalahgunaan. Jadi pantas untuk diberikan sanksi ya secara organisasi. Jadi kalau itu memang benar, misalnya pencantuman sengaja, ya kan? Apalagi memasang logo juga, Pak Yai. Tapi dia tahu tidak dihapus. Itu penyalahgunaan organisasi. Karena kita sama sekali tidak ada hubungannya. Saya saja baru tahu 2-3 hari yang lalu kalau ada lembaga rahim itu. Ya, setelah rame-rame mencuat seperti ini. Apakah nanti ketua LBM juga ketua rahim ini akan dipanggil, dimintai keterangan? Sudah saya berikan surat tertulis. Baik. Nanti hari Kamis saya undang ketua rahim yang sekaligus ketua LBM ini untuk saya minta ya klarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa kok ada logo seperti ini. Kalau memang ada unsur kesengajaan, ini melanggar perkum, melanggar aturan perkumpulan, ya patut untuk diberikan sanksi. Baik, ini kita pertanyakan juga karena memang dikatakan juga oleh Pak Yai bahwa salah satu yang berangkat ini menjabat sebagai wakil ketua, begitu ya Pak Yai, di rahim ya, begitu. Sehingga kalau banyak di berita tidak ditulis, tapi memang seperti itu. Pernah beredar, tetapi sekarang hilang itu ya. Di berita sempat beredar struktur kepengurusan rahim itu. Nah, salah satunya adalah Mas Zain Ma'arif itu. Nah, sementara ketua rahim itu ketua lembaga Bahsul Masail atau LBM PWNO. Baik, Pak Yai, Gus Yahya sudah mengatakan bahwa mereka ini pergi pribadi, tidak mengatasnamakan NU, tidak memberikan informasi awal kepada NU juga. Nah, apakah sebenarnya NU mengatur hal-hal seperti ini? Bagaimana kemudian perjalanan pribadi, apalagi sampai kemudian ke Israel, ini seharusnya ada dalam pantauan NU, sehingga kemudian tidak ada pemanfaatan, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada hal-hal yang kita ketahui sekarang terjadi, Pak Yai. Ya, memang NU itu sudah mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan luar negeri, hubungan internasional, yang punya kewenangan adalah PBNU. Ya, sehingga kalau mau ada komunikasi antar negara itu harus lewat PBNU. Kita nggak boleh serugal-serugul datang sendiri mengatasnamakan NU. Tetapi kalau urusan pribadi kan tidak 24 jam kami memantau mereka mau kemana. Betul. Ya. Tapi memang ini walaupun urusan pribadi, tapi tentu mereka diundang karena mereka merupakan bagian dari NU atau anggota NU. Kita tidak bisa pungkiri itu. Betul. Mungkin Pak Yai. Itu yang namanya penyalahgunaan penyebutan, mungkin karena tidak pede, atau ya juga bisa jadi Israel akan mengundang karena ada label-label NU yang bisa dijual oleh Israel. Tetapi ini
mutlak kesalahan anak-anak, tidak mempertimbangkan secara lebih luas kepentingan NU maupun kepentingan negara, sehingga keinginan yang mungkin dianggap baik, tetapi resikonya, maudhurutnya jauh lebih besar. Saya kira ini harus menjadi pengalaman yang besar juga. Jangan sampai ada 5 orang yang lainnya, bisa puluhan orang menjadi seperti ini, sehingga melakukan kegiatan yang tidak ada koordinasi, sementara mengatasnamakan NU itu jelas pelanggaran. Betul, dan apakah sebenarnya sejauh ini dari NU sudah pernah ada pengawasan atau setidaknya semuanya difilter sehingga pengaruh-pengaruh yang pendekatannya personal, begitu Pak Yai, masuk ke dalam anggota NU satu persatu didekati, ini kemudian ya bisa dibatasi, bisa terfilter sehingga tidak ada hal seperti ini. Apakah sebenarnya hal seperti ini sudah pernah dijalankan? Iya, secara peraturan perkumpulan sudah diatur bahwa kewenangan untuk melakukan komunikasi antar negara itu PBNU. Tentu siapapun yang melakukan komunikasi antar negara mendapatkan persetujuan atau keterangan atau izin dari PBNU, dan itu tujuannya jelas. Kalau toh tidak jelas pasti akan ditolak, karena ketat sekali bahwa NU itu menjaga marwah ulama-ulama di Indonesia. Kalau ada kekeliruan sedikit saja, nama NU itu bisa menjadi bahan pembicaraan banyak orang seperti sekarang ini. Maka sudah dilakukan pengetatan-pengetatan. Tetapi karena tadi saya katakan itu atas dasar pribadi-pribadi, komunikasi, dan mungkin di saat orang lagi asik melaksanakan ibadah haji, sebagian pengurus NU sedang haji atau sedang rame informasi apa, tiba-tiba ini dimanfaatkan betul ini. Tadi betul Pak Prof tadi ini siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan. Betul. Tetapi itu kepentingan yang mungkin ya ada anggapan dari pribadi-pribadi mereka baik, tapi ternyata ini maudhorot, ianya jauh lebih besar, dan ini menjadi pembelajaran kita semua agar ke depan ormas-ormas lembaga keagamaan yang dianggap besar di Indonesia ya hati-hati juga. Ini akan menimpa kepada lembaga manapun, termasuk di NU itu sendiri. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab para pemimpin NU untuk ikut mengontrol anak buahnya. Kira-kira kalau ada indikasi ini komunikasi dengan siapa, kemana, itu paling tidak kita tahulah gerak-gerik anak-anak yang kadang-kadang mereka itu anak-anak pintar tapi keliru jalan. Baik. Prof Hik, sudah sempat saya singgung, Prof Hik tadi sebelum jeda. Apakah ada kemungkinan bahwa pertemuan ini dibaliknya ini sebenarnya ada hubungannya dengan lobby-lobby yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan, apalagi walaupun ternyata Indonesia ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Prof Hik, tapi BPS mengatakan bahwa cukup besar transaksi ekonomi perdagangan yang terjadi antara Israel dengan Indonesia, Prof Hik. Ya, yang pasti kalau terkait dengan 5 warga kita yang ada di sana, itu kan kaitannya dengan tadi Pak Kiai sudah sampaikan, interfaith dialogue, jadi dialog antar keyakinan. Mungkin itu sebagai kamuflase bahwa ayo datang kita berbicara dari hati ke hati berkaitan dengan masalah keyakinan kita dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi ujungnya adalah dimanfaatkan atau siapa yang memanfaatkan siapa. Nah, terkait dengan isu pada umumnya, memang kita di Indonesia, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah Israel. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ kita menganggap Israel adalah penjajah, dan menurut Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, tapi bukan berarti bahwa ada hubungan investasi, hubungan dagang antar pelaku usaha antar kedua negara. Itu sudah sering dilakukan, bahkan untuk
kunjungan religi itu sering juga dilakukan oleh orang Indonesia ke Al-Aqsa begitu ya. Demikian juga dengan umat Nasrani pergi juga ke sana, karena memang Al-Aqsa ini kan tempat tiga agama wahyu, katakanlah begitu, sehingga ya kita datang ke sana dan itu sering dilakukan. Bahkan ada juga yang bersekolah di sana ya dan lain sebagainya. Cuman yang berbeda dengan yang sekarang ini adalah mereka diterima oleh Presiden Israel. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa diterima oleh Presiden Israel? Apa tujuannya? Yang pasti itu kepentingan dari Israel ya untuk memunculkan image bahwa Israel menyambut baiklah gitu ya siapapun intelektual, apalagi intelektual itu menggunakan nama organisasi besar seperti NU, nama negara Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, itu semua itu yang mereka coba manfaatkan, dan nantinya bisa mereka katakan bahwa negara besar di dunia, negara Muslim besar di dunia saja sudah mau berhubungan dengan kita. Demikian juga organisasi Muslim besar di dunia ini juga mau berhubungan dengan kita. Kenapa banyak juga yang mempermasalahkan? Karena ide dari Israel itu normalisasi hubungan, ya, dan mereka sudah melakukan ini dengan negara-negara di Jazirah Arab gitu ya. Mereka sudah melakukan. Nah, sekarang mereka ingin menggarap negara-negara yang tidak di Jazirah Arab tapi punya penduduk Islam terbesar. Dan ini memang sudah sejak lama Israel ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Baik, Pak Yai, memang kita dengarkan tadi ada permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi masyarakat masih menginginkan, masyarakat meminta, termasuk juga MUI bersuara bahwa 5 orang ini meminta maaf secara langsung pada masyarakat. Nanti mungkin diberikan tanggapan, termasuk juga sanksi apa dan juga upaya lanjutannya, karena tadi dipanggil yang hadir baru 1, Pak Yai. Pak Yai bisa bercerita banyak lebih lanjut lagi setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi.